Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musniar RD. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Indikator Proses Sains Dasar secara detail serta dengan contohnya, yang beranggotakan saya sendiri Musniar RD sebagai moderator dan ada teman-teman saya yaitu Azahra Lohanta, Mulyani, Mutia Wulandari, Syafriani, dan Syuja Yulian Putri. Nah baiklah, untuk mempersingkatkan waktu, marilah sama-sama kita menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Nah langsung saja, untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Azahra Lohanta. Kepada Azahra Lohanta dipersilahkan. Baiklah, saya Azahra Lohanta, pemateri pertama akan menjelaskan tentang indikator proses sains. Sains adalah pembelajaran yang mempelajari pengetahuan alam dengan pengamatan. Menurut Desinta, sains merupakan cara kita berpikir dan melihat dunia sekitar dengan menyajikan fakta-fakta atau kenyataan yang terkait dengan fenomena alam. Kemudian menurut Nugraha tahun 2008, ia mendefinisikan sains sebagai bidang ilmu alamiah dengan ruang lingkup zat dan energi, baik terdapat pada benda mati ataupun benda hidup, yang lebih banyak membahas tentang alam atau natural science seperti fisika, kimia, dan biologi. Kaitannya dengan program-program pembelajaran anak usia dini adalah dapat dikembangkan menjadi 3 substansi mendasar, yaitu pendidikan dan pembelajaran sains yang memfasilitasi penguasaan proses sains. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang indikator keterampilan proses sains dasar. Nah, yang pertama itu ada observasi atau observing. Nah, dengan indikator ini mampu menggunakan semua indera, mulai dari penglihatan, pembau, pendengaran, pengecap, dan peraba untuk mengamati, mengidentifikasi, dan menamai sifat benda dan kejadian secara teliti dari hasil pengamatan. Nah, kedua itu ada klasifikasi atau klasifikasi. Nah, dengan indikator ini mampu menentukan perbedaan, mengontraskan ciri-ciri, mencari kesamaan, membandingkan, dan menentukan dasar penggolongan terhadap suatu objek. Nah, yang ketiga itu ada pengukuran atau measuring. Nah, dengan indikator ini mampu memilih dan menggunakan peralatan untuk menentukan secara kuantitatif dan kualitatif ukuran suatu benda secara benar yang sesuai untuk panjang, luas, volume, berat, dan lain-lain. Nah, dan juga mampu untuk mendemonstrasikan perubahan suatu satuan pengukuran ke satuan pengukuran yang lain. Nah, yang keempat itu ada pengkomunikasian atau communicating. Nah, dengan indikator ini mampu membaca dan mengkompilasi informasi dalam grafik atau diagram, menggambar data empiris dengan grafik, tabel atau diagram, menjelaskan hasil percobaan, menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis dan jelas. Nah, yang kelima itu ada menarik kesimpulan atau inferring. Nah, dengan indikator ini mampu membuat suatu kesimpulan tentang suatu benda atau fenomena setelah mengumpulkan menginterpretasi data dan informasi. Nah, yang keenam itu ada memprediksi. Nah, dengan indikator ini mampu mengantisipasi atau membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu yang akan datang berdasarkan perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu atau hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Syafriani ZA. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator keterampilan proses sains terpadu. Yang pertama, merumuskan hipotesis atau formulating hypothesis. Dengan indikator mampu menyatakan bahwa hubungan antara dua variabel, mengajukan perkiraan penyebab suatu hal terjadinya dengan mengungkapkan bagaimana cara melakukan pemecahan masalah. Yang kedua, menamai variabel atau naming variabel. Dengan indikator mampu mendefinisikan variabel yang mempengaruhi hasil percobaan. Yang
ketiga, mengontrol variabel atau controlling variable. Dengan indikator mampu mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi hasil percobaan, menjaga kekonstanannya selagi memanipulasi variabel yang bebas. Yang keempat, membuat definisi operasional atau making operational definition. Dengan indikator mampu menyatakan bagaimana mengukur semua faktor atau variabel dalam suatu eksperimen. Kelima, melakukan eksperimen atau experimenting. Dengan indikator mampu melakukan kegiatan, mengajukan pertanyaan yang sesuai, menyatakan hipotesis, mengidentifikasi, dan mengontrol variabel. Yang keenam, interpretasi atau interpreting. Dengan indikator mampu menghubung-hubungkan hasil pengamatan terhadap objek untuk menarik kesimpulan, menemukan pola atau keteraturan yang dituliskan, misalnya dalam tabel, suatu fenomena alam. Ketujuh, merancang penyelidikan atau investigate. Dengan indikator mampu menentukan alat dan bahan yang diperlukan dalam suatu penyelidikan, menentukan variabel kontrol, variabel bebas, menentukan apa yang akan diamati, diukur dan ditulis, dan juga menentukan cara dan langkah-langkah kerja yang akan mengarah pada pencapaian kebenaran ilmiah. Yang kedelapan, aplikasi konsep atau applying konsep. Dengan indikator mampu menjelaskan peristiwa baru dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki dan mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru. Penilaian ini merupakan tahapan penting dalam proses pembelajaran. Penilaian dalam pembelajaran sains dapat dimaknai sebagai membawa konten, proses sains, dan sikap ilmiah secara bersama-samaan. Penilaian dilakukan terutama untuk menilai kemajuan siswa dalam pencapaian keterampilan proses sains. Menurut Smith dan Welliver dalam Mahmudin tahun 2010 nomor 1, pelaksanaan penilaian keterampilan proses dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Di antaranya yang pertama, pretest dan posttest, diagnostik, penempatan kelas, dan bimbingan karir. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baiklah, saya Busniar RD pemateri keempat akan melanjutkan penjelasan mengenai poin selanjutnya, yaitu penilaian dalam keterampilan proses sains atau KPS. Nah, dalam penilaian keterampilan proses sains ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disesuaikan dengan materi dan tingkat perkembangan siswa atau tingkat kelas. Oleh karena itu, penyusunan instrumen penilaian harus direncanakan secara cermat sebelum digunakan. Nah, adapun menurut Widodo dalam Mahmudin tahun 2010 halaman 1, yang dalam penyusunan instrumennya ini untuk penilaian terhadap keterampilan proses sains dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama ada mengidentifikasikan jenis keterampilan proses sains yang akan dinilai. Yang kedua, merumuskan indikator untuk setiap jenis keterampilan proses sains. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana keterampilan proses sains tersebut diukur. Misalnya, apakah tes unjuk kerja, tes tulis, ataukah tes lisan. Nah, yang keempat, membuat kisi-kisi instrumen. Yang kelima, mengembangkan instrumen pengukuran keterampilan proses sains dan tingkat keterampilan proses sains atau objek tes. Nah, yang keenam, melakukan validasi instrumen. Yang ketujuh, melakukan uji coba terbatas untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas empiris. Nah, yang kedelapan, ada perbaikan butir-butir yang belum valid. Yang kesembilan, terapkan sebagai instrumen penilaian keterampilan proses sains dalam pembelajaran sains. Nah, pengukuran terhadap keterampilan proses siswa ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen tertulis. Pelaksanaan pengukuran ini juga dapat dilakukan secara tes atau paper and pencil test dan bukan tes. Nah, penilaian melalui tes ini dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau paper and pencil test, sedangkan penilaian melalui bukan tes itu dapat dilakukan dalam bentuk observasi pengamatan. Tapi ada juga penilaian teman sebaya atau peer assessment. Nah,
peer assessment ini adalah penilaian dalam bentuk observasi atau pengamatan yang dapat menjadi penilaian alternatif. Nah, karena pembelajaran biologi merupakan bagian dari ilmu sains, sehingga perlu dilakukan penilaian keterampilan proses sains atau KPS ini. Ada 4 karakteristik ilmu sains yang melekat pada pembelajaran biologi yang sesuai dengan keterampilan proses sains, yaitu yang pertama ada rasional, yang kedua ada objektif, yang ketiga ada empiris, dan yang keempat ada akumulatif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Baiklah, saya pemateri kelima ingin menjelaskan tentang penyusunan instrumen. Penyusunan instrumen untuk penilaian terhadap keterampilan sains dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi jenis keterampilan proses sama yang akan dinilai. Yang kedua, merumuskan indikator untuk setiap jenis keterampilan proses sains. Dan yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana keterampilan proses sains tersebut diukur. Yang keempat, membuat kisi-kisi instrumen. Dan yang kelima, mengembangkan instrumen pengukuran keterampilan proses sains dan tingkatan keterampilan proses sains. Yang keenam, melakukan validasi instrumen. Yang ketujuh, melakukan uji coba terbatas untuk mendapatkan validasi dan reliabilitas empiris. Yang kedelapan, perbaikan butir-butir yang belum valid. Dan yang kesembilan, terapkan sebagai instrumen penilaian keterampilan proses sains dalam pembelajaran sains. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya Mulyani, saya pemateri terakhir atau yang pemateri ke-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh indikator. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang merumuskan masalah. Jadi merumuskan masalah pada anak usia dini itu berbeda dengan perumusan masalah pada orang-orang dewasa. Nah, jadi anak-anak menemukan masalah dalam kegiatan proses sains atau eksperimen mereka dan akan mencari jawaban dari masalah tersebut, yang mana dari eksperimen tersebut akan mencari jawaban misalnya dengan cara mengamati atau dengan cara yang lainnya. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang melakukan eksperimen. Eksperimen yang dilakukan anak adalah tentang daya serap benda terhadap air misalnya. Nah, jadi untuk anak usia dini eksperimen itu tidaklah sulit dan berbahaya karena bahan yang digunakan dekat dengan anak dan mudah didapatkan. Jadi selain itu anak juga memiliki keterkaitan terhadap sesuatu yang baru, terutama objek itu juga sering berinteraksi dengannya. Nah, dalam konsep dasar pendidikan anak usia dini, anak-anak belajar dari konkret ke abstrak. Jadi di mana maksudnya di sini adalah anak belajar memahami sesuatu dari suatu yang nyata yang bisa anak itu pegang, lihat atau dengar daripada sesuatu yang dipahamkan konsepnya tanpa berinteraksi langsung dengan anak. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang menganalisis hasil. Jadi hasil eksperimen di sini antara lain seperti kertas jika terkena air akan menjadi basah dan lunak gitu. Nah, jadi yang selanjutnya kain jika diberi air juga akan menyerap dan basah. Tisu jika diberi air juga basah dan lunak. Nah, yang selanjutnya plastik dan batu jika diberi air tidak basah dan lunak. Nah, yang selanjutnya tisu lebih cepat basah dan lunak jika diberi air daripada bahan yang lainnya. Jadi mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi kita pada kesempatan kali ini. Dengan berakhirnya penyampaian materi terakhir
maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Dan kami juga berterima kasih kepada ibu dan teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, saya selaku moderator mohon undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.